Karena jumlah kasus yang terus meningkat, banyak orang yang mencari cara untuk melindungi dirinya dari COVID-19. Termasuk yang sekarang lagi sering diperbincangkan, yaitu dengan mengonsumsi vitamin. Kebanyakan orang mungkin lebih familiar sama vitamin C ya, buat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit, termasuk COVID-19. Tapi, akhir-akhir ini ada jenis vitamin lain yang disebut-sebut juga bisa membantu mencegah COVID-19 dan mempercepat pemulihan saat terkena penyakit tersebut, yaitu vitamin D. Masa sih vitamin D bisa mencegah COVID-19? Bukannya vitamin D itu buat tulang ya? Well, biar nggak penasaran, simak aja penjelasannya lengkapnya di video ini. Halo, saya Dr. Nate dari Alo Dokter. Pada dasarnya, tubuh kita membutuhkan vitamin D untuk menjaga kesehatan gigi dan tulang kita. Jadi benar tuh anggapan yang sempat saya sebutin tadi. Tapi jangan salah, fungsi vitamin D nggak cuma itu loh. Vitamin D juga bersifat anti radang dan antioksidan yang berarti mampu menghalau dampak radikal bebas terhadap kerusakan sel akibat proses peradangan. Meningkatkan kerja sistem imun, otot, dan saraf kita. Wah, banyak juga ya fungsinya. Makanya nggak heran kan kalau kita kekurangan vitamin D, kita bukan hanya berisiko mengalami gangguan pada tulang dan gigi, tapi juga berisiko terkena penyakit lain yang bisa saja berdampak lebih serius. Tapi apa benar hanya dengan mengonsumsi vitamin D kita bisa terhindar dari COVID-19? Bahkan kita bisa pulih lebih cepat dari penyakit yang sekarang jadi momok ini. Well, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau kasih sedikit info menarik dulu nih buat kamu. Kalau kamu mau nanya-nanya langsung ke dokter tentang COVID-19 atau hal kesehatan lainnya, kamu bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Praktis banget deh. Udah gitu pilihan dokternya banyak, respon dokternya juga cepet banget. Nggak sampai 5 menit, biasanya sih udah dijawab. Pokoknya, kamu bisa nanya apapun yang kamu inginkan ke dokter di Alo Dokter. Nggak usah ragu atau malu, isi chatmu terjamin kok kerahasiaannya. Terus, seandainya kamu ternyata butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi dengan dokter di klinik maupun rumah sakit terdekat dari rumahmu. Langsung lewat aplikasi Alo Dokter. Tertarik untuk chat bersama dokter? Yuk download aplikasi Alo Dokter sekarang juga di Google Play maupun App Store. Sip, sekarang kita balik ke pembahasan ya. Mungkin karena belum adanya obat yang benar-benar bisa menyembuhkan COVID-19, jadi banyak rumor yang beredar di masyarakat tentang cara menanganinya ya. Termasuk soal vitamin D ini. Ya, memang sih ada penelitian yang menunjukkan bahwa vitamin D bisa melindungi kita dari infeksi saluran pernafasan atas yang bisa memperparah gejala COVID-19. Terus, vitamin ini juga terbukti dapat menurunkan risiko terjadinya badai sitokin dan komplikasi COVID lain terkait peradangan yang terjadi akibat COVID-19. Bahkan, vitamin D pun diketahui bisa menurunkan risiko terjadinya hipoksia dan penurunan kesadaran pada penderita COVID-19. Tapi yang perlu banget digarisbawahi nih, beberapa hasil tersebut baru berdasarkan penelitian dalam skala kecil. Jadi masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Lagi pula, dosis vitamin D yang tepat pada tiap orang itu nggak selalu sama loh. Terkadang dosis asupan vitamin D perlu juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh. Jadi dok, maksudnya saya nggak perlu konsumsi vitamin D nih. Nah, banyak juga yang jadi nanya gini nih. Tapi sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya mau ingetin kamu-kamu semua yang lagi nonton untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Terus nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru. Balik lagi ke pertanyaan apakah vitamin D jadinya nggak perlu dikonsumsi.
Sebenarnya bukan gitu juga sih, gimana pun kamu tetap perlu mencukupi kebutuhan vitamin D harianmu bahkan dianjurkan. Soalnya kalau enggak, ketika kamu kekurangan vitamin D yang ada malah bakal membuatmu jadi lebih berisiko mengalami penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan osteoporosis yang nyatanya bisa memperburuk kondisimu jika kamu sampai terkena COVID-19. Kalau kamu mau tahu jumlah vitamin D harian yang tepat untukmu, baiknya langsung pastikan aja deh ke dokter yang biasa menanganimu. Soalnya seperti yang tadi saya bilang, ini perlu disesuaikan sama kondisi kesehatanmu. Tapi secara umum sih, kebutuhan harian tubuh akan vitamin D adalah sekitar 400 international unit untuk bayi hingga usia 1 tahun. 600 international unit untuk usia 1 sampai 70 tahun dan 800 international unit untuk usia 70 tahun ke atas. Tapi lagi-lagi saya tekankan, kalau ada kondisi tertentu yang mungkin perlu penyesuaian dosis. Misalnya, kalau dari hasil pemeriksaan ternyata ketahuan kamu itu ada defisiensi atau kekurangan vitamin D atau penyakit tertentu lainnya, dosisnya bisa saja ditambah. Nah, untuk mendapatkan vitamin ini, selain dengan mengonsumsi suplemennya, kamu juga bisa lakukan dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15-20 menit, seenggaknya 3 kali seminggu untuk memicu sintesis vitamin D dalam tubuh. Terus, kamu juga bisa mengonsumsi makanan yang tinggi vitamin D, seperti ikan salmon, daging merah, hati, dan kuning telur. Jangan lupa tetap dukung upaya ini dengan melakukan pola hidup yang sehat sehari-hari ya. Ingat ya, kalau kamu konsumsi suplemen vitamin D, jangan sampai melebihi dosis yang sudah ditentukan dokter. Karena kalau berlebihan, itu justru bisa membuatmu mengalami sejumlah gangguan kesehatan, seperti sakit perut, telinga berdenging, otot tubuh melemah, dan yang lebih parah seperti masalah pada ginjal. Kamu tentu nggak mau kan hal itu terjadi? Makanya agar lebih aman dan efektif saat mengonsumsi obat-obatan atau suplemen termasuk vitamin D, sebaiknya selalu sesuaikan dengan anjuran dokter ya. Oke deh, sampai segitu dulu ya informasi yang bisa saya berikan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuatmu lebih paham tentang peran vitamin D untuk COVID-19. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung tulis aja di kolom komentar. Oh iya, jangan kendor dan tetap terapkan protokol kesehatan ya supaya kita bisa secepatnya mengakhiri pandemi ini. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.